Oke, selamat siang semua, teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan seorang teman kita. Kita panggil Om Dani aja ya, Om Dani. Siap. Selamat siang Om Dani. Selamat siang, Mas Adi. Adi. Ya, masa lupa Om? Ya, saya lupa ya, Mas. Hampir mirip nama kita. Oke, langsung saja. Ini begini Om Dani nih. Kita berdua tahu ini ya, akhir-akhir ini 2-3 bulan yang lalu kita memang sudah semua ya tahu bahwa ada apa namanya COVID ini ya 19 ini yang justru pada saat itu teman-teman saya yakin semuanya kena imbasnya, paling nggak dari segi ekonominya. Nah, sehubungan dengan topik siang hari ini, saya ingin tanyakan nih sama Om Dani nih, kira-kira bisa nggak kita mengatasi masalah perekonomian yang sekarang terjadi karena COVID-19 ini, sehubungan dengan bisnis yang menurut saya Om Dani mempunyai solusinya begitu. Saya pikir ada banyak jenisnya ya Om Dani ya. Saya pikir bisnis semua teman-teman juga pasti udah tahu ada yang direct selling lah atau apalah. Nah, kalau menurut Om Dani sendiri, apa yang harus kita pilih Om untuk bisnis kedepannya supaya karena kejadian-kejadian seperti ini supaya bisa lebih, saya tidak tahu, mungkin bisa lebih bertahan bisnisnya atau seperti apa, gimana menurut pandangan Om Dani ini? Terima kasih, Mas Adi. Intinya pertanyaannya menarik ya. Memang COVID ini pengaruhnya besar sekali ke segala lini kehidupan masyarakat. Kalau dibilang bisnis, hampir semua bisnis semuanya terkena, Mas. Kecuali mungkin Mas Adi dan teman-teman tahu semua kalau bisnis makanan mungkin tidak terlalu terkena. Bisnis ojek online juga tetap bagaimanapun masih bisa jalan minimal untuk beli makanan. Sebetulnya masih ada beberapa bisnis lain. Nah, mungkin saya mau sharing sedikit, Mas Adi, apa yang saya dan teman-teman lakukan selama ini, dan apa yang kira-kira mungkin dari apa yang saya dan teman-teman lakukan ini bisa berguna buat Mas Adi dan teman-teman terkait jenis bisnis apa. Yaitu saya dan teman-teman sudah cukup lama bergelut di bisnis kerajinan tangan yang berorientasi ekspor, Mas. Nah, ini sebagai contoh ya, di saat-saat seperti ini kami ada pembeli dari Australia itu. Nah, kalau di Australia kan sekarang lagi pada work from home, Mas, istilahnya itu. Bekerja dari rumah ya Om ya? Nah, betul, Mas. Kalau work from home di luar negeri itu ternyata yang bayar gajinya pemerintah, Mas. Oh begitu Om. Iya. Oke. Wah, saya baru tahu juga Om itu. Nah, ini makanya kita akan diskusi, kita saling berbagi informasi. Oke ya, mungkin teman-teman juga baru pada tahu ini ya, mereka digaji sama pemerintah sendiri. Oke. Ya. Silakan. Jadi, karena digaji sama pemerintahnya, Mas Adi. Jadi baik dari perusahaan yang meng-hire atau menyewa karyawan tadi maupun dari sisi karyawannya sendiri, dua-duanya merasa tenang, Mas Adi. Jadi tidak khawatir soal keuangan. Nah, sebagai contoh, tamu saya atau pembeli saya dari Australia itu justru di saat work from home ini, Mas, dia penjualannya meningkat pesat, Mas. Dia kebetulan itu bisnisnya interior, dekorasi interior dan taman. Oh, Nah, landscaping gitu ya? Ya, betul, Mas. Ya. Dan justru karena work from home ini banyak karyawan-karyawan di Australia sana yang karena harus stay di rumah atau harus tinggal di rumah, itu malah mereka menghias rumahnya, Mas, dan halamannya. Oh begitu ya Om ya? Iya. Jadi malahan dari tempat pembeli saya itu penjualannya meningkat pesat, bahkan mencapai rekor selama ini. Kalau tadinya mereka misalnya cuma jualan batu kerajinan patung gitu cuma 3, sekarang bisa 5, Mas, setiap bulan.
Karena orang-orang di Australia yang notabene sekarang sering lihat lewat internet, mengakses informasi lewat internet, dan banyak tinggal di rumah, itu justru mereka banyak menghias rumahnya dan taman-tamannya selama ini. Nah, jadi alhamdulillah, jadi selama ini kita justru masih ada pembelian lah dari tamu saya itu, Mas. Itu contoh aja. Jadi yang mau saya sharing di sini adalah saat ini saya dan teman-teman sedang berbisnis kerajinan tangan berorientasi ekspor, dan ternyata pasarnya masih cukup baik. Yang kedua, Mas, selain tadi work from home itu ternyata berakibat baik juga buat bisnis kita, ternyata situasi dunia juga, Mas. Ini sekarang hubungan antara Australia dengan Cina itu kan relatif kurang bagus, Mas. Betul, betul. Nah, di mana saat ini bahkan orang-orang Cina, orang dari Tiongkok yang mau belajar ke Australia itu disarankan oleh pemerintahnya agar untuk sementara jangan belajar di Australia dulu. Oh, Iya, Mas. Iya. Nah, dampaknya ke kita sebagai pengrajin sama yang berorientasi ekspor itu apa? Dampaknya ternyata orang Australia sekarang agak males impor dari Cina, Mas. Oh, begitu. Iya, Mas Bro. Jadi kalau tadinya mereka itu sering beli barang dari Tiongkok sana, Mas, sekarang itu beralih ke kita, Mas. Jadi ini saya pikir salah satu kesempatan ya yang kita mungkin bisa tangkap, Mas. Jadi berusaha di kerajinan yang berorientasi ekspor, yang pasarnya insya Allah relatif, kebetulan yang di Australia ini tidak terlalu terpengaruh. Yang saya dengar dari teman-teman saya juga itu ada yang mereka ekspor ke Amerika dan Eropa, memang sempat mengalami penundaan, Mas, tapi cuman sebulan 2 bulan. Oh, gitu. Itu ya. mulai pelan-pelan sudah jalan lagi sekarang. Demikian, Mas. Jadi justru keadaannya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia, bisa dikatakan begitu ya, Om Dani ya? Ya, betul, Mas Adi. Jadi saya pikir perbedaan utamanya itu adalah karena di sana orang-orang itu praktis merasa tenang, mereka bisa tetap tinggal di rumah dan bekerja sambil tetap mendapatkan penghasilan dari pemerintah, sehingga mereka tetap bisa berbelanja secara online. Betul online, karena belanja online sekarang pun sudah mulai punya pangsa pasar tersendiri juga, dan itu tidak sedikit juga ya, Om Dani ya. Oke, menarik sekali, Om Dani ya. Kalau ditinjau dari ekonomi, ya saya bisa melihat korelasinya. Saya pikir saya paham korelasinya. Jadi Om Dani menyarankan untuk kondisi sekarang ini masih bisa dilakukan ekspor ya, terutama untuk kerajinannya ya, Om ya. Ya, itu salah satu saran saya. Artinya salah satu bisnis yang relatif tidak terdampak oleh virus corona saat ini, salah satunya itu. Tapi ada beberapa bisnis lainnya. Tapi salah satu yang saya bisa sharing itu, itu, Pak. Nah, kalau misalnya seperti itu, Om, saya ini kan orang awam nih ya, belum tahu apa-apa nih. Nah, kira-kira untuk modalnya sendiri, Om, ini pasti ya, yang namanya bisnis itu pasti ada modal ya. Kira-kira Om Dani bisa kasih gambaran ke kita nggak, sama teman-teman yang di rumah atau di mana aja ini, kira-kira biaya untuk bisnis seperti ini, karena saya lihat harus punya kantor, harus punya ini, harus punya itu, banyak sekali yang harus disediakan, kemudian ada operasional komputer dan sebagainya. Kira-kira gimana, Om? Itu bisa disiasati atau pendapat Om Dani gimana itu? Gini aja, mungkin kalau soal biaya mungkin saya sharing juga ya, Mas ya. Pengalaman saya dulu gimana? Oke, ya. Kalau saya bisa sharing di sini, dulu pertama kali saya dapat pembeli itu dari Australia, itu caranya saya cuma pasang iklan di website gratis di internet. Oke. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu di sini ada mungkin misalnya OLX atau Facebook, atau ada juga TripAdvisor. Itu contoh-contoh website gratis yang Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa pasang iklan gratis di situ. Ya, jadi dulu saya ingat sekali sekitar mungkin hampir 10 tahun yang lalu, saya tuh pasang iklan gini, menyediakan jasa pencarian dan pembelian barang-barang produk-produk kerajinan tangan dari Indonesia.
Kami menyediakan jasa seperti itu. Jasanya yang dijual Om Dani ya, jasa pencarian barang itu ya, tidak produksi sendiri kan Om berarti? Ya. Oke. Karena produksi perlu modal yang banyak Pak. Betul. Jadi saya ini cuma menyediakan jasa mencari kerajinan tangan. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu, itu di luar negeri sana banyak orang-orang yang mencoba mencari dan mengimpor barang dari Indonesia, tapi mereka nggak tahu gimana caranya. Dan akhirnya mereka kemudian cari informasi ini di internet. Nah, kemudian suatu hari saya pasanglah iklan seperti itu Mas, dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya sekarang ada Google Translate, gampang. Yang penting biasa aja. Maksud saya biasa gini. Bahasa Inggrisnya jangan terlalu bombastis. Iklan kita jangan bombastis, apa adanya aja. Nggak usah terlalu jelimet, nggak usah terlalu rumit, nggak usah terlalu kompleks. Sampaikan saja apa yang teman-teman atau bapak ibu ingin sampaikan. Misalnya mau menyediakan jasa pencarian barang, ya sebutkan itu. Yang saya sebutkan kemarin di iklan saya itu sekitar 10 tahun yang lalu adalah saya menyediakan jasa pencarian dan pengecekan dan pengiriman barang. Jadi kalau dibilang soal modal, waduh, saya nggak tahu, itu mungkin bisa dibilang sekarang bapak ibu dengan banyak smartphone atau kafe, warnet, internet itu kan pasang iklannya gratis. Saya pikir modalnya berapa? Rp5.000, Rp10.000 untuk 1 jam itu awal itu. Iya Pak, hanya masang iklan karena iklannya sendiri gratis Pak. Betul. Wah. Di modal awal cuma itu aja, pasang iklan di iklan gratis di internet. Nah gitu Pak. Ya, oke, teman-teman, menarik sekali. Ini adalah video pertama kita bersama Om Dani ya, untuk ekspor mungkin ya Om ya. Kita bisa sebut ini bagaimana cara mengekspor barang dengan sedikit modal. Ada modal yang dibutuhkan untuk berbisnis ekspor, menjual jasa dengan modal yang seminim mungkin. Cocok sekali. Oke. Untuk sesi kali ini kita cukupkan di sini dulu Om. Nanti kita sambung lagi, mungkin membahas lebih dalam lagi dari kedua hal itu yang kita sebutkan tadi. Dan terima kasih waktunya Om. Selamat siang. Terima kasih Mas Hadi. Selamat siang Mas Hadi.